Hari ini kita akan masuk dalam pembahasan kita, yaitu hukum pernikahan dan perjanjian di dalam pernikahan, ya. Dan ini adalah satu hal yang penting juga, yaitu hukum pernikahan dan perjanjian yang kita lihat, yaitu hukum kasih dan perjanjian yang mengandung kekekalan, ya. Saya mengajak setiap kita melihat firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ketika semuanya pelayanannya baik, ketika semuanya normal, tidak ada masalah, maka kita mengasihi. Jawabannya tidak. Ternyata patokannya adalah seperti diri sendiri. Kedua, dikatakan di sini istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, ini kita tahu bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang istri yang tunduk kepada suami, yang melayani suami, yang menghargai suami, yang benar-benar taat kepada suami. Nah, jadi ini diajarkan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya. Semua bisa dikerjakan kalau ada kasih. Tapi kalau tidak ada kasih, kedua bagian ini tugas dari seorang suami, tugas pada seorang istri pasti sulit. Nah, kita lihat lagi Matius 19 ayat 6 dan 8. Demikianlah firman Tuhan, Matius 19 ayat 6 sampai 8. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan, ya, oleh manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memberikan, ya, untuk suatu surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi yang perlu kita garis bawahi, kata yang terakhir itu, bahwa Tuhan itu sangat membenci dalam perjanjian lama itu perceraian. Karena itulah Yesus katakan, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Ya, itu kemauan manusia. Dan Musa itu mengizinkan dan membiarkan. Kita masuk dalam pendahuluan kita. Ya. Pernikahan adalah sebuah perjanjian di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya. Nah, ini harus kita percayai, saudara. Bahwa pernikahan itu bukan hanya urusan cinta. Ya. Orang yang sedang menjalin relasi antara laki-laki dengan perempuan di hadapan daripada orang kecil saja. Misalnya wakil atau orang-orang yang dia kenal. Sehingga mereka katakan, sekarang kami sudah satu rumah. Kami sudah sah sebagai suami istri. Nah, menjadi pertanyaannya, ketika dia sah sebagai suami istri, siapa yang mensahkan? Apakah pensahan itu bisa berdiri sendiri karena kesepakatan dua orang? Nah, sesuatu yang sah di dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu ada hukum materai yang dicapkan dalam surat itu. Maka dicatat juga dalam Wahyu itu ada tentang materai. Ada surat yang seperti terkunci, hanya anak domba Allah yang boleh membukanya. Nah, di dalam bagian ini sudah menjelaskan kepada kita bahwa manusia berdosa tidak bisa mensahkan segala sesuatu yang bernilai kekal di hadapan Tuhan. Dia boleh mensahkan segala sesuatu dalam kata batin mereka masing-masing untuk hubungan cinta mereka akhirnya hidup satu rumah tanpa surat pernikahan negara, tanpa surat pernikahan daripada gereja. Nah, keberanian mereka seperti ini karena mereka tidak mengerti bahwa lembaga pernikahan mula-mula dicipta oleh Tuhan. Jadi bukan dicipta oleh manusia, bukan dicipta oleh negara, dicipta oleh Tuhan. Dan Tuhan memakai gereja, Tuhan memakai negara untuk sebagai pensyah. Secara hukum horizontal negara, secara hukum vertikal itu adalah gereja. Jadi di sini pernikahan adalah sebuah perjanjian. Jadi sebuah perjanjian. Jadi bukan soal kemauan aku dan kau cocok, maka mari kita hidup bersama. Bukan. Jadi bukan soal kemauan, tetapi perjanjian di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya. Kedua,
Di sini kita melihat bahwa perjanjian adalah kontrak yang sah, ya, yang mengikat antara dua pihak. Oleh karena itulah di sini dikatakan bahwa pernikahan adalah kontrak hidup yang diikat dengan pembentukan hubungan berdasarkan hukum rohani atau hukum kasih. Jadi di sini kita belajar bahwa pernikahan itu adalah sesuatu kontrak seumur hidup. Jadi bukan kontrak untuk purna waktu. Bukan kontrak dalam situasi di dalam keberadaan kita yang sedang tugas kerja, atau kita dalam situasi tertentu menjalankan program tertentu. Tidak. Pernikahan adalah sesuatu yang serius. Dan ini kontrak seumur hidup. Ya, jadi berdasarkan hukum kasih. Nah, sekarang kita mau mengerti apa yang disebut hukum. Hukum di dalam peranannya dalam pernikahan dan hukum yang mengandung satu perjanjian. Ini menjelaskan kepada kita apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang betapa pentingnya rumah tangga yang dibangun di mula-mula berdasarkan pensahan dari Allah Tritunggal itu sendiri. Di dalam Mazmur 127 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun, ya, satu rumah, maka sia-sialah usaha kita dalam membangunnya, ya. Jadi usaha kita dalam membangunnya. Nah, ini berarti menjelaskan kepada kita bahwa rumah tangga memiliki model, yaitu rumah tangga yang humanis, rumah tangga yang antroposentris. Itu adalah rumah tangga yang tidak melibatkan Tuhan. Rumah tangga yang tidak punya model untuk mentuhankan Tuhan dan melayani Tuhan. Ternyata Alkitab mengatakan ada rumah tangga yang seharusnya, yaitu rumah tangga yang sungguh-sungguh pusatnya adalah Kristus. Jadi theosentris, ya, jadi kristosentris. Jadi bukan human-sentris, tapi kristosentris. Nah, di sini menjelaskan kepada kita rumah tangga yang dimana dibangun itu Tuhan hadir. Rumah tangga yang dibangun itu Tuhan yang sungguh dituhankan sebagai kepala rumah tangga itu sendiri. Nah, oleh karena itulah hukum kasih di dalam pernikahan, hukum rohani, ini jelas yang mengajarkan kepada kita hukum pernikahan adalah bukan soal dua orang yang jatuh cinta. Jadi bukan soal hukum cinta. Hukum di dalam pernikahan yaitu hukum kasih yang diajarkan oleh Alkitab. Yang tadi dikatakan seorang suami akan mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Wah, kadang-kadang seorang laki-laki aja sulit mengasihi dirinya sendiri. Kadang-kadang kita bisa lebih biarkan diri kita tidak sehat karena gaya hidup kita, karena pola hidup kita. Nah, di dalam bagian ini diminta bagaimana untuk menjadi seorang suami. Dia harus sudah bisa melayani daripada istrinya dan boleh mengatakan istrinya itu harus dikasih seperti dirinya sendiri. Wah, ini tidak mudah loh. Ini sangat tidak mudah jikalau seorang laki-laki masih ada masalah dengan dirinya. Ini tidak mudah jikalau seorang laki-laki belum bisa mandiri di dalam keimanannya, mandiri di dalam hidupnya, dan mandiri di dalam setiap dia menghadapi kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan. Nah, tetapi Alkitab mengatakan bahwa hai engkau suami, mau tidak mau engkau harus belajar. Kasihi istrimu seperti dirimu sendiri. Berarti di sini mengajarkan kepada kita di dalam hukum pernikahan berdasarkan ikatan hukum kasih, seorang suami tidak boleh menyakiti istrinya melalui perkataan, melalui sikap, atau melalui daripada hal yang sifatnya itu juga fisik. Kenapa, saudara? Karena ini seperti dirimu sendiri. Nah, kenapa ini bisa dikatakan Alkitab? Karena tadi dikatakan bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sudah disatukan Tuhan. Mereka bukan dua lagi, tapi mereka satu. Ya, mereka satu. Nah, ketika mereka satu, disinilah mereka bisa bersatu karena hukum kasih mengikat mereka selalu. Yaitu apa? Hukum kasih agape daripada Yesus Kristus. Nah, di dalam bagian ini,
kita belajar ya, bahwa tidak mudah bagaimana seorang suami bisa berperan untuk bagaimana menganggap istrinya itu seperti dirinya sendiri. Dan ini tidak mudah bagaimana dia tidak boleh menyakiti daripada istrinya. Melalui perkataan, melalui sikap, melalui fisik. Itu tidak boleh. Ya. Nah di sini saudara, kenapa ini bisa? Karena kita diajar untuk bagaimana terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Dan kita bisa belajar mengasihi sesama. Dan inti daripada seluruh daripada hukum Taurat adalah ini. Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi bohong sekali kalau orang mengatakan aku cinta padamu, tapi melalui mulut yang dikeluarkan aku cinta, aku senang denganmu, tetapi kita juga keluar kata-kata yang menyakiti pasangan kita. Itu ada kesenjangan. Ya, itu ada problem, itu ada hal yang sifatnya itu tidak ada aspek integritas. Nah, jadi di dalam bagian ini ujilah setiap daripada pasangan kita. Kalau dia sungguh-sungguh cinta kepada kita, dia akan semakin sayang kepada kita dan dia akan semakin memahami kita sebagai ciptaan Tuhan. Sehingga dia tidak akan berani untuk bagaimana mengecewakan pasangan, menyakiti pasangan, melalui perkataan, melalui sikap, melalui hal-hal fisik. Karena dikatakan bagaimana hukum kasih itu harus dijalankan oleh seorang suami untuk mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Dan kedua, di dalam hukum pernikahan dikatakan seorang istri harus bisa menghargai atau menghormati suami. Di dalam ordo dia sebagai seorang pemimpin. Ya, wah ini tidak mudah juga. Kalau bagaimana seorang istri, apalagi dia anak paling besar. Mendapatkan istri anak paling besar itu sulit. Kenapa saudara? Karena dia merasa selalu dia pemilik otoritas di rumah. Dia merasa dia sebagai seorang yang harus dihormati di rumah. Dia merasa dia sebagai pengambil keputusan karena dia anak paling besar. Ya bukan berarti menikah dengan anak paling besar pasti salibnya banyak. Ya kalau orang ini sudah diubahkan dalam Tuhan pasti semuanya bisa untuk dia menghormati suaminya. Tapi dalam bagian ini jelas dikatakan seorang wanita harus menghormati suami di dalam tugas dia sebagai pemimpin. Seorang istri harus menghormati suami di dalam satu nilai ketaatan untuk keputusan yang diambil oleh suami istri. Dan seorang istri harus siap menjadi pendamping. Harus siap berpartner, mendukung setiap keputusan suami yang disepakati bersama untuk mencapai tujuan. Nah ini kadang-kadang salib seorang wanita. Ketika dia punya suami lambat. Aku kerjanya cepat. Tapi aku harus hormati. Aku punya suami kadang-kadang kurang cerdas dalam berpikir. Kurang cerdas dalam menyelesaikan masalah. Aku greget. Wanita ini sulit untuk menghormati. Terus suami bukan tipe orang kerja keras. Aku tipe orang kerja keras. Suami ini begitu sangat malas. Kurang serius untuk menghadapi banyak hal. Tapi Alkitab mengajarkan aku harus menghormati ini suami. Nah jadi dalam bagian ini saudara. Kalau seorang pria, suami. Seorang wanita, istri. Tidak dipenuhi dengan hukum kasih Kristus. Di dalam muatan cinta dia. Dalam hal berkaitan seorang suami mencintai mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Seorang istri bisa menghormati suami dengan total. Di dalam kelebihan dia. Di dalam kelemahan dia. Di dalam kekurangan dia. Engkau tetap bisa menghormati dia. Engkau tidak mengecewakan dia. Engkau tidak membandingkan suami dengan suami orang. Engkau tidak membandingkan suami dengan orang lain. Engkau tidak membandingkan suami dengan orang yang sukses. Saat itulah engkau sedang menjalankan tentang hukum kasih di dalam pernikahan. Nah ini kenapa penting? Karena hukum di dalam aspek nilai yang kita ucapkan di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya. Itu selalu mengandung nilai covenant. Mengandung nilai perjanjian. Ya. Jadi tidak ada hukum pernikahan
yang diucapkan oleh Tritunggal dan jemaatnya itu berdiri sendiri atau hilang dalam kurun waktu. Tidak. Ini mengandung satu kekekalan. Karena kita melibatkan alat Tritunggal di dalamnya. Jadi di dalam bagian inilah, maka pernikahan bukan sesuatu yang sifatnya adalah main-main. Ini sesuatu yang serius, ini kontrak seumur hidup, ini harus sungguh-sungguh dijalankan dengan kesiapan karakter dari seorang suami dan seorang istri. Apalagi kalau pernikahan tidak ada komitmen, wah itu akan rapuh. Orang yang sudah berkomitmen saja untuk bertumbuh komitmennya itu susah. Apalagi orang yang tidak punya komitmen. Jangan coba-coba pacaran dengan orang seperti ini. Pasti akan mengecewakan. Dan rumah tanggamu akan hancur. Karena semuanya tergantung situasi dan kondisi. Nah, kembali lagi dalam bagian ini. Jadi hukum pernikahan adalah hukum kasih. Dan hukum di dalam pernikahan ada perjanjian yang bersifat kekal. Jadi semua saling mengikat. Jadi tidak ada yang berdiri sendiri, ini saling mengikat. Maka ketika seorang yang mau menikah, saya seringkali berkata kepada orang yang mau saya berkati, hafal daripada janji pernikahanmu. Setelah engkau hafal, pahami setiap kata lepas kata. Butir lepas butir, pahami setiap kalimat, pahami setiap maknanya daripada seluruh kalimat, dan ucapkan daripada nilai hatimu. Sehingga janji pernikahan yang diberikan oleh GRI kepada engkau, itu adalah milikmu sendiri. Dan waktu engkau ucapkan, bukan hanya sekedar lips daripada mulutmu. Tapi pada waktu engkau ucapkan karena engkau mengerti akan artinya. Engkau paham akan maknanya. Dan engkau mengucapkannya dengan iman. Sehingga pada waktu engkau mengucapkan janji itu beda. Nah terkadang saya melihat hal ini banyak pasangan yang mau menikah ini tidak dianggap penting. Yang dianggap penting adalah persiapan pakaian, performance, fotografernya dan lain-lain. Sehingga yang tidak kelihatan tetapi ini penting untuk masa depanmu, janji pernikahan. Kadang-kadang tidak dipentingkan. Lebih celaka lagi, banyak orang mengucapkan janji pernikahan lupa. Sampai pasangannya perlu bantu. Lebih celaka lagi, waktu mengucap nama lengkap pasangan, salah lagi. Ya, karena apa? Karena nama panggilan dengan nama resminya itu beda. Nah, jadi dalam bagian inilah kita harus benar-benar tahu mana yang paling penting di dalam pernikahan dan mana yang paling utama, first thing firstnya. Sehingga kita bisa memahami ini sangat penting.